Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Ba'aka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nasib petani di Pasaman. Saat harga meroket, tanaman cabainya justru diserang penyakit. Curi aksesoris pelaminan milik majikannya. Seorang karyawan ditangkap polisi. Antisipasi penyakit mulut dan kuku. Peternak sapi di Payakumbuh beri vaksin dan vitamin pada hewan ternaknya. Petani di Jorong 3 Benteng Nagari, Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, menjerit di saat harga cabai meroket. Meroketnya harga cabai tidak serta-merta membuat petani cabai bahagia karena meraup untung. Pasalnya, tanaman cabai mereka terserang penyakit. Para petani mengaku mereka baru 6 kali panen saat harga tinggi mencapai Rp60.000 per kilogram. Harga ini naik 2 kali lipat dibanding sebelum Lebaran lalu. Namun kemudian, tanaman cabai mereka diserang penyakit yang disebut Phytophthora. Kondisi cabai mengalami busuk pada batang, busuk pada akar, dan daunnya pun menjadi keriting. Akibatnya, mereka tidak bisa menjual lagi cabai yang siap panen itu. Meski telah disemprot insektisida secara berkala, namun hasilnya tidak ada perubahan. Penyakitnya semacam trik, ada lagi masalah Phytophthoranya hitam batang. Kalau sebelum Lebaran harganya maksimalnya harga 30-35 lah, Pak. Kalau sekarang, Pak? Kalau sekarang alhamdulillah sudah mencapai 60. Menurut penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Pasaman, saat musim penghujan seperti sekarang ini, memang marak penyakit yang menyerang cabai. Selain Phytophthora, ada juga penyakit Fusarium yang menyerang akar tanaman dan patek buah yang menyebabkan buah cabai cepat busuk. Itu ada yang namanya Phytophthora. Phytophthora ini dikenal sebagai penyakit busuk pangkal batang. Penyakit ini disebabkan oleh jamur air dan biasanya menyerang saat musim hujan, menyebabkan tanaman layu mendadak dan mati. Selain itu, cabai merah juga sering terserang hama trik. Dan penyakit ini menjadi momok serius. Penyebabnya itu adalah serangga kecil. Untuk mengatasi penyakit yang menyerang tanaman cabai, petani dianjurkan untuk menyemai bibit cabai secara teratur. Pengaturan drainase, penyemprotan insektisida secara selektif, dan menggunakan bibit tanaman varietas unggul. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang remaja bernama Rido dan berusia 14 tahun yang tenggelam di pantai Ujung Batu, Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, hari Selasa. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, berjarak 9 mil dari bibir pantai. Penemuan korban ini berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang melihat jenazah terapung-apung di laut di dekat Pulau Bonta. Jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke panti asuhan di Wisma Indah 5, Bungo Pasang, untuk selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Solo. Tim SAR melanjutkan pencarian pada hari ketiga ini dengan drone thermal, serta penyisiran perahu karet dengan memperluas area pencarian. Alhamdulillah pencarian hari yang ketiga ini korban atas nama Rido
berhasil kita temukan dalam kondisi MD di sekitaran Pulau Sibonta. Untuk kronologis kejadian, kita mendapatkan informasi dari nelayan bahwa nelayan telah melihat adanya jasad korban di tengah laut, tapi informasi tersebut langsung diberikan ke posko. Alhamdulillah tim kita langsung menuju ke lokasi penemuan jasad tersebut. Korban sehari-hari bersekolah di SMP swasta di Padang. Dia pamit kepada pengurus panti pergi berolahraga pada Minggu sore. Namun kemudian dikabarkan tenggelam di pantai setelah berenang-renang dengan 3 orang temannya. Robiham melaporkan dari Padang. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pati menggelar ujian program belajar bagi warga binaan pemasyarakatan melalui paket A, B, dan C yang merupakan program pendidikan kesetaraan non-formal yang setara dengan SD, SMP, hingga SMA. Pemberian hak pendidikan bagi narapidana ini merupakan bagian dari tujuan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan. Salah satu bentuk pembinaan kepribadian adalah memberikan kesempatan belajar bagi narapidana dan tahanan, terutama bagi mereka yang pendidikannya sempat terputus karena menjalani hukuman pidana. Saat ini, tercatat ada 6 peserta ujian paket A yang tengah mengikuti ujian pendidikan kesetaraan. 3 peserta ujian paket B dan 5 peserta ujian paket C. Program pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh Lapas Tanjung Pati bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Payakumbuh dan Sanggar Kegiatan Belajar Payakumbuh. Untuk peserta ujian pada tahun ini untuk paket C jumlah 6 orang. Untuk SMP dan paket B dan paket A ujiannya bulan Mei itu terdiri dari 8 orang. Harapan dari warga binaan bisa melanjutkan pendidikan sehingga apabila keluar nanti bisa untuk mendapatkan pekerjaan di luar nantinya. Pembinaan dan pendidikan dengan pendekatan edukatif dan persuasif serta mengikut-sertakan warga binaan pada kegiatan sosial diharapkan warga binaan siap dalam hidup bermasyarakat. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Guna memenuhi kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1446 Hijriah, peternak di Payakumbuh mulai menyiapkan persediaan sapi di berbagai kandang. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai ribuan ekor itu, peternak telah menyiapkan sapinya sejak beberapa bulan lalu. Selain didatangkan dari berbagai daerah di Sumatera Barat, sapi untuk hewan kurban juga didatangkan dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan karena setiap tahunnya kebutuhan sapi kurban untuk Payakumbuh dan 50 kota terbilang tinggi dan belum mampu dipenuhi dari peternak lokal. Untuk mengantisipasi berbagai penyakit pada ternak, khususnya penyakit mulut dan kuku, peternak mengaku selektif dalam mendatangkan sapi dari luar daerah dan memberikan vaksin dan vitamin bagi hewan ternak. Kalau untuk antisipasi PMK, itu kita memang yang pertama kita harus selektif beli sapinya. Karena memang tak bisa dipungkiri PMK itu masih ada, tapi tidak seliar tahun semalam lah. Cuman bagi kita kan memang peternak, artinya sapi kita udah masuk 3 bulan yang lalu, sampai sekarang masih masuk. Itu kita selektif pilih sapi yang sehat, yang pertama. Yang kedua memang kita lakukan pemaksinan. Setelah itu untuk pemberian daya tahan tubuh kita tetap kasih vitamin. Yang tak kalah penting itu adalah pemberian pakan yang betul-betul bagus. Saat ini untuk harga 1 ekor sapi betina berkisar 14 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Untuk sapi jantan berkisar 17 juta rupiah hingga 22 juta rupiah 1 ekornya. Harga ini naik sekitar 5 hingga 7% dari tahun sebelumnya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.